saat korban investasi Yusuf Mansur terus bermunculan, gugat ke pengadilan hingga geruduk ke rumah. Beliau Kapan juga akhirnya menjanjikan Bapak mulai curiga bahwa investasi ini bermasalah? ketika awal 2010, 2009, akhir 2009, akhir 2010, ternyata proyeknya macet. Kenapa kami tertarik? Karena beliau berjanji kalau macet dana akan dikembalikan. Sehingga akhirnya Bapak dan bersama dengan beberapa rekan yang lain menuntut untuk dana dikembalikan ya? Betul, karena beliau sudah pernah punya niat baik mengembalikan dengan cara mencicil, tetapi jumlahnya baru sangat sedikit. Yang disabdakan Nabi SAW, Nabi pernah menyebutkan kalau ada orang biasa bohong, dia akan selalu bohong-bohong sampai dicap dia itu pembohong. Bohong itu karena kebiasaan, sampai dicap pembohong. Maka jari anak kita untuk jujur, sebab kalau orang biasa bohong terus berkembang sampai dicap dia itu adalah pembohong dan menjadi pembohong. Jadi kalau ngomong nggak bohong nggak enak. Dia pergi ke warung, dia ditanya beli apa kok, padahal dia beli jelas, beli mie, nggak repot ngomong mie, tapi dia ngomong yang lainnya. Memang nasib orang yang biasa berbohong, dosa besar, Allah benci, tidak suka, menjadi sebab kita ke neraka. Sampai dikatakan al-mu'min, seorang mu'min qad yasriku wa qad yazni. Seorang mu'min mungkin kepleset dalam dosa-dosa, seorang mukmin mungkin kepleset dalam dosa mengambil haknya orang lain, mungkin kepleset dalam zina. Tapi seorang mukmin yang sesungguhnya la yakdzib, tidak akan berdusta. Karena dusta ini adalah subhanallah, dosa itu besar, jangan dianggap sepele. Maka biasakan kita untuk selalu jujur, tapi ingat jujur ada ilmunya juga. Mohon maaf nih, kalau orang tidak punya ilmu salah. Jujurnya adalah bukan, ada beberapa urusan yang nggak boleh jujur. Urusan dosa Anda dengan Allah nggak usah jujur sama orang, karena itu urusan diri Anda dengan Allah. Takut salah. Memang kalau belajar ilmu itu kalau setengah-setengah bisa jadi bermasalah. Orang terus terang, seorang anak gadis dia punya masa lalu yang jelek, mau menikah terus terang, saya harus jujur kata Buya, bang calonku saya sudah pernah zina. Nah, ini kebodohan. Nah ini makanya ilmu jujur ini penting. Cuman jujur seperti apa, hanya yang harus kita pahami. Ada beberapa namanya dusta, bohong, dusta. Berbohong itu adalah haram, dosa besar. Pokoknya bohong-bohong, misalnya ditanya begini aja harus bohong, tidak ada bahayanya kok. Tanya dari mana, ya bilang begini. Apa itu? Berbohong. Jadi ada orang bohong ngerti bohong. Sampai ada sebuah kisah, ada orang kalau tidak bohong nggak bisa. Anaknya paling benci, abah jangan bohong bah. Terus gimana? Ya gitu nak, pokoknya kalau abah ngomong nanti kamu ingetin ya. Ya bah. Nah ya cerita. Ini sebuah kisah tapi bisa ditonton kalau orang bohong itu. Ada tamu langsung ngomong, wah tamuku, kemarin aku pergi hutan, aku bertemu harimau yang ekornya panjangnya 10 meter. Anaknya bilang, oh bukan 10 meter, 8 meter. Oh bukan 8 meter, 6 meter. Oh bukan 6 meter, 4 meter. Tepuk lagi. Bukan 4 meter, 2 meter. Tepuk lagi. Memangnya nggak pakai ekor ya? Marah. Jadi artinya ada ini guyonan waktu di pondok dulu tuh, ceritakan orang bohong itu kayak gitu. Kadang-kadang berlebihan, bohong dok, coba berlebihan. Ini jadi apapun pembohong, jadi pedagang pembohong, jadi ustadz pembohong, mempelajari ilmu hadis jadi pendusta hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi ustadz pembohong, ngaku ketemu Rasul, nggak ketemu Nabi, macam-macam. Oh, Nabi Muhammad ini biasa bohong dia. Lihat aja sejarahnya pembohong tuh begitu. Kalau dia tidak segera tobat, takut kepada Allah dan perlu bertahan gitu. Dia harus memerangi kebohongan itu. Maka jawaban untuk yang bertanya, Anda harus perangi. Anda harus jujur dengan Allah. Misalnya janji aja, kalau sampai saya bohong, saya bayar 10 juta. Nah, bohong, waduh kena 10 juta. Harus jujur. Kalau
Itu harganya keluar 10 juta, habislah duitnya nanti. Artinya Anda jujur, kalau ada orang biasa bohong, jujur dan tolong segera dibenahi dan harus berusaha. Maka itu yang benahi ilmu tasawuf. Al-kidib adalah ini penyakit. Berangkat dari hati, lalu diucapkan oleh lisan, dan alamatin nifaq, tanda kemunafikan. Belum selesai gugatan yang tengah bergulir di pengadilan, rumah Yusuf Mansur turut digeruduk oleh sejumlah orang pada Senin 20 Juni 2022. Sedikitnya 30 orang mendatangi kediaman Yusuf Mansur di Ketapang, Cipindoh, Kota Tangerang. Mereka adalah pengurus dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor, Jawa Barat. Mereka menuntut keuntungan dari investasi batubara yang sudah disetorkan ke Ustadz sejak belasan tahun lalu. Yusuf Mansur disebut kabur. Sekretaris Yayasan Pelita 5 Pilar, Heri M. Jusuf, yang mewakili para korban, mengatakan bahwa puluhan orang itu datang untuk berdialog langsung dengan Yusuf Mansur. Heri menceritakan penggerudukan itu dilakukan pada Senin pukul 9.15 WIB. Di sana mereka meminta kejelasan terkait program investasi yang diikuti oleh 250 pengurus dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Menurut Heri, penyampaian tuntutan itu berlangsung selama 1,5 jam. Setelah menyampaikan tuntutan, mereka pun meninggalkan lokasi. Heri mengaku bahwa mereka tidak bertemu dengan Yusuf Mansur saat aksi penggerudukan digelar. Mereka juga tidak bertemu dengan pihak keluarga Yusuf Mansur, namun puluhan orang itu bertemu dengan seorang yang mengaku sebagai kuasa hukum Yusuf Mansur. Total nilai investasi diklaim capai 46 miliar rupiah. Ratusan jamaah dan pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata mengeluarkan uang untuk investasi dengan nominal yang berbeda-beda. Sebagai contoh, seorang marbot Masjid Darussalam Kota Wisata disebut mengeluarkan jutaan rupiah untuk investasi itu. Namun ada juga yang berinvestasi hingga miliaran rupiah. Total uang yang digelontorkan pada investor untuk program investasi batubara itu disebut mencapai 46 miliar rupiah. Heri mengungkapkan bahwa ada salah satu investor Ustadz berinisial NK yang bahkan menjual rumahnya pada 2009 untuk mengikuti investasi batubara milik Yusuf Mansur. Dari hasil menjual rumahnya, NK mendapatkan uang sebesar 700 juta rupiah. Sementara itu, sisanya 200 juta rupiah digunakan oleh NK untuk mengontrak. Heri melanjutkan hingga hari ini NK masih mengontrak. Bahkan, NK harus berpindah-pindah kontrakan karena uang investasi senilai 500 juta itu